Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Aprilia dari kelas alih jenjang D4 Mekanika Rekayasa Konstruksi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen risiko, yaitu tentang manajemen risiko dan analisis risiko, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dharma Hendra. Definisi risiko itu sendiri yaitu akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Selain itu, risiko juga dapat didefinisikan sebagai kemungkinan penyimpangan negatif dari hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau risiko sebagai suatu kemungkinan kerugian. Selain itu, risiko juga menyangkut situasi di mana terdapat suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan. Pengertian dari manajemen risiko itu sendiri yaitu proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Fungsi dari manajemen risiko itu sendiri, yang pertama menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko, yang kedua primary campaign of risk manajemen pada tingkat strategis dan operasional, yang ketiga yaitu membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai, dan yang keempat membangun proses cepat tangkap risiko meliputi penyusunan program kontingensi dan kesinambungan bisnis dan lain-lain. Risiko dari sudut pandang penyebab dapat dibagi menjadi tiga, yaitu risiko operasional yang terjadi karena faktor-faktor non-keuangan seperti manusia, teknologi, dan alam. Yang kedua, risiko finansial. Ini disebabkan oleh faktor-faktor keuangan seperti harga, tingkat bunga, dan mata uang asing. Dan yang ketiga, risiko strategi yang disebabkan karena kurang optimalnya strategi perusahaan yang dibuat. Selanjutnya, risiko dari sudut pandang akibat yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, risiko murni, itu suatu kejadian berakibat hanya merugikan saja dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, misalnya seperti risiko kebakaran. Yang kedua yaitu risiko spekulatif, di mana risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan, misalnya seperti investasi. Kemudian ada tahapan manajemen risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan tahap awal dari manajemen risiko. Tahap ini berkenaan dengan penemuan risiko yang mungkin terjadi pada suatu proyek. Yang kedua, selanjutnya metode identifikasi risiko, di mana terdapat 4 metode. Yang pertama, analisis data historis, yaitu menggunakan berbagai informasi dan data yang tersedia dalam perusahaan mengenai segala sesuatu yang pernah terjadi. Yang kedua yaitu pengamatan dan survei, yaitu dengan melakukan investigasi atau pencarian data langsung di tempat kejadian. Yang ketiga yaitu pengacuan atau benchmarking, itu mencari informasi tentang risiko di tempat atau perusahaan lain. Dan yang keempat, pendapat ahli. Yang kemudian tahapan manajemen risiko yang kedua yaitu pengukuran risiko, itu tentang analisis risiko. Setiap risiko yang teridentifikasi diperhitungkan secara bergantian dan penilaian mengenai tersebut pun dibuat. Tidak ada cara yang mudah untuk melakukan hal ini. Analisis ini tergantung pada penilaian dan pengalaman manajer proyek. Kemudian probabilitas risiko bisa dinilai sangat rendah jika rentannya kecil dari 10%, kemudian rendah jika rentannya antara 10 sampai 25%, kemudian sedang rentannya jika 25 sampai 50%, kemudian tinggi jika 50 sampai 75%, atau sangat tinggi jika rentannya besar dari 75%. Efek risiko biasa dinilai sebagai katastrofik atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, serius, bisa ditolerir, atau tidak signifikan. Kemudian tahap manajemen yang ketiga yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini berfungsi untuk menghindari risiko, kemudian mengurangi keparahan risiko, kemudian analisis kerugian, kemudian evaluasi kelayakan ekonomis, kemudian pemindahan risiko ke pihak lain yang lebih aman, dan pembiayaan risiko ke perusahaan lain.
Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya tentang manajemen risiko dan analisis risiko. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.